Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Siapkan hati kita semua. Kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita, tempat perlindungan bagi kita. Kita tak akan takut, tidak akan goyah, sebab Tuhan selalu beserta kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah pada kami semua. Sepanjang minggu yang lalu kami sudah percaya Tuhan menyertai kami. Dan minggu yang akan datang Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kami. Hadirat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan. Kami siap dengan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sepenuhnya Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Jangan pernah goyah, jangan pernah khawatir. Sebab kekhawatiran dan keraguan hanya akan merapuhkan di hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan
Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Urapi kami Yesus. Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami, perlindungan kami, batu karang kami Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, begitu besar kasih Yesus bagi kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kebenarannya yang senantiasa memerdekakan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Shikiara Bapak Ibu yang ada di rumah, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan hati yang penuh dengan syukur, dengan hati yang benar-benar datang kepada Tuhan dan menyerahkan setiap masalah Anda bagi Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ditentukan oleh firman Tuhan. Ya dan amin, setiap perkataan Tuhan ada dalam hidup kita.
kekuatan bagi kita. Kita menerimanya dengan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya dan amin setiap perkataanmu. Ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin setiap perkataanmu. Ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Sempurna Kau Yesusku. Firman Tuhan menggenapi setiap hidup kita. Kekuatan bagi kita semua adalah firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan memenuhi setiap kita. Siapkan hati kita semua, biar Roh Kudus bekerja bagi kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Firman Tuhan menjadi bukti kebesarannya bagi kita semua Bapak Ibu. Teguhkan hati kita.
Tanamkan dalam hidup kita firman Tuhan, begitu luar biasa bagi kita. Ada kuasa dalam setiap firman Tuhan, bekerja bagi kita. Bapak Ibu, penuhi hati kita, hidup kita, seluruh dalam aspek kehidupan kita, firman Tuhanlah. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, kita nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online pada kesempatan ini. Saya berdoa bahwa semua jemaat yang menyaksikan ibadah online ini dalam keadaan sehat, baik dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Sebelum kita mulai renungan kita khotbah pada ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengundang kami secara istimewa untuk mengikuti ibadah ini sekalipun melalui online. Engkau hadir dimanapun jemaat menyaksikan ibadah ini. Engkau yang menjamah mereka dan hadirat-Mu memenuhi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi bejana bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa Roh Kudus berperkara berbicara bagi setiap kami. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengar Tuhan, dan Tuhan sendiri yang sampaikan perkataan Tuhan bagi setiap kami. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan urapan Roh Kudus dan bahasa yang mudah dimengerti, supaya setiap jemaat, setiap kami semua diberkati Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Senang sekali saudara boleh menyapa saudara pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Mari saudara, kita lihat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19, sama-sama kita bacakan 3, 2, 1. Ya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pada kesempatan ini, ibadah kali ini, saya akan beri judul khotbah saya untuk adalah The Right Focus, atau bahasa kerennya jangan salfok. Saudara, jangan salah fokus.
Saudara berkati, kalau kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 19, Tuhan bilang, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan cara apa? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara yang berkati, di 2 kota kuno, ya, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Di kota manakah itu? Tentu sebagian besar dari kita tahu jawabannya. Saudara akan berkata Sodom dan Gomora. Betul sekali, saudara. Benar sekali, saudara. Tapi kalau saudara berpikir, ketika pertanyaan ini diajukan dan kemudian ketika sudah menjawab itu adalah Sodom dan Gomora, secara tidak langsung pikiran saudara juga sadar tidak sadar mengikuti bahwa di 2 kota ini Tuhan sangat ingin menghancurkan 2 kota ini. Maka saudara salah, tidak tepat apa yang sedang saudara pikirkan. Ketika saudara mengingat Sodom dan Gomora dan kemudian saudara juga berpikir bahwa ada amarah Tuhan di situ, Tuhan sangat bernafsu untuk menghancurkan kedua kota ini, maka saudara ada dalam kesimpulan yang keliru. Tuhan sama sekali tidak memiliki keinginan saudara untuk menghukum kota ini. Dia tidak sedang berburu dosa. Tetapi kalau kita cermati dengan benar, Tuhan sedang berburu kebenaran. Sehingga kenapa dia berburu kebenaran? Supaya dia punya alasan untuk mengampuni kedua kota ini. Saudara bisa baca nanti di Kejadian 18, 23 sampai dengan 32. Saya percaya, saudara, pada kisah ini, ketika Abraham sampai kepada pertanyaan terakhir dan bertanya, misalnya, dia bertanya bahwa bagaimana kalau hanya ditemukan satu orang benar. Saya percaya jawaban Tuhan juga akan sama dan berkata, aku tidak akan menghancurkan tempat itu demi satu orang benar. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, saudara, bahwa kebenaran dari satu orang, kebenaran dari satu manusia yaitu Yesus, telah datang bagi kita. Kita akan peringati sebentar lagi di dalam Natal, bagaimana Tuhan datang. Kebenaran satu orang yang datang ke dunia ini, yaitu Yesus, itu telah datang bagi kita. Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dan dia bangkit kembali untuk pembenaran kita. Dia mati untuk dosa kita, dia bangkit untuk pembenaran kita. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan, Tuhan ada di dalam Kristus. Kristus adalah Tuhan itu. Dia mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri, saudara diberkati, dan tidak memperhitungkan dosa-dosa terhadap kita. Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa itu terhadap kita. Dia mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Saudara diberkati, oleh karena itu, oleh sebab alasan itu, saudara diberkati, tidak ada penghakiman yang akan menimpa saudara hari ini. Sepakat katakan amin? Tidak ada penghakiman yang akan menimpa saudara pada hari ini. Kenapa? Karena penghakiman itu telah dijatuhkan kepada Yesus 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Dan jika Tuhan begitu murah hati untuk melepaskan Lot, untuk menyingkirkan Lot dalam peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan mau bermurah hati untuk menyelamatkan Lot beserta keluarganya sebelum penghakiman jatuh. Saudara bisa lihat di Kejadian 19, 12 sampai 22 nanti. Maka tentu saja berapa banyak lagi yang akan dia lakukan pasti untuk saudara yang tidak berada di bawah penghakiman. Nah, kalau saudara lihat bagaimana Sodom dan Gomora, Lot saja itu diluputkan Tuhan. Bagaimana saudara yang telah ditebus dengan darah yang mahal? Yesus manusia satu-satunya manusia yang benar, ya, yang datang buat kita, itu menebus kita. Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia bangkit, saudara, untuk pembenaran kita, supaya kita dibenarkan, supaya saudara tidak terdakwa lagi.
Nah, kalau Lot saja diluputkan, apalagi saudara. Katakan amin. Saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak menghakimi saudara, dengar baik-baik, karena Tuhan tidak menghakimi saudara, oleh karena itu jangan seperti istri Lot, ya, yang menjadi tiang garam ketika dia berbalik untuk melihat belerang dan api. Kejadian 19:24-26, sudah bisa baca itu. Dia ingin melihat penghakiman Tuhan. Meskipun malaikat sudah memperingatkan dia, jangan lihat ke belakang, karena kamu akan dihancurkan. Sudah lihat Kejadian 19 ayat 17? Kejadian 19 ayat 17 berbunyi begini. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Malaikat sudah ingatkan dia, jangan lihat ke belakang. Jangan fokus kepada penghukuman. Jangan kau salfok. Lari ke depan. Lari, tidak usah lihat ke belakang. Tidak usah lihat penghukuman itu. Tetapi istrinya mau lihat bagaimana belerang, bagaimana hujan api, saudara. Istrinya mau lihat. Saudara diberkati, jangan fokus kepada penilaian. Jangan fokus kepada apa yang orang bilang. Jangan fokus kepada apa yang bahkan iblis bilang, untuk hatimu juga bilang. Jangan fokus kepada penilaian dan melihat kembali dosa yang telah lalu, saudara. Tuhan tidak melawan, saudara. Dia tidak berada, dia tidak berada untuk posisi untuk melawan saudara. Tapi dia ada untuk saudara dan dia ada di sisi saudara. Dia ada di pihak saudara. Saudari berkati yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan tahu bahwa dosa-dosa saudara sudah dihakimi dan Tuhan sudah menghukum semua dosa-dosa saudara di dalam tubuh anaknya Yesus. Karena dia setia, saudara, kepada anaknya. Dia setia kepada apa yang dia firmankan. Dia setia kepada apa yang telah dilakukan Yesus. Maka dia tidak akan pernah menghakimi atau menghukum, saudara. Amin. Masalah apapun yang saudara mungkin hadapi hari ini. Dengar baik-baik. Masalah apapun yang sedang saudara hadapi. Pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi hari ini. Itu bukan dari Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan akan membawa saudara kepada jalan keluar. Tuhan akan menunjukkan kepada saudara jalan keluar karena Dia ada di pihak saudara. Amin. Dia mencintai saudara dan Dia mengutamakan kepentingan saudara. Nah, saudara, itu tadi awal daripada khotbah. Nah, kita masuk kepada intinya bahwa sampai kepada suatu kesimpulan bahwa begitu penting untuk mengetahui apa yang menjadi prioritas kita sebenarnya. Apa yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita. Karena menjadi satu kesalahan kalau orang melakukan sesuatu sekalipun dia berhasil, tapi itu bukan prioritas dia. Itu bukan prioritas kita. Banyak orang terjebak ke dalam prioritas yang keliru. Mau saya bilang begini, saudara. Hari-hari ini, mau saya bilang, banyak orang khawatir kepada kehidupan dia. Mau saya bilang, saudara, saya ajak saudara kilas balik. Mereview kembali bahwa bagaimana Adam dan Hawa pertama kali diciptakan di Taman Eden, saudara. Adam dan Hawa dirancang Tuhan untuk menguasai benda-benda, bukan untuk mengejar benda-benda. Dengar baik-baik. Oke? Adam dan Hawa diciptakan Tuhan di Taman Eden pada rancangan pertama, bahwa Adam dan Hawa dimaksudkan Tuhan, diciptakan Tuhan, diposisikan Tuhan untuk berkuasa. Bukan untuk mengejar benda-benda yang akan dia kuasai. Ada perbedaan di situ, saudara. Maksudnya apa?
Ketika Adam dan Hawa jatuh, kita masih belajar ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh, saudara, dalam dosa, maka kuasa mereka hilang. Dan mereka mulai fokus akan kebutuhan remeh-temeh seperti makanan, air, perlindungan, pakaian, bahkan pertahanan hidup. Dulu, saudara, pada sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, bahkan iklim pun dibuat begitu stabil sehingga Adam dan Hawa tidak butuh pakaian. Dibuat begitu stabil, begitu luar biasa supaya mereka berkuasa. Nah, ketika jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan berkata bahwa engkau akan berjerih lelah, berjerih payah untuk mengusahakan rezekimu dari tanah. Firman Tuhan bilang. Akhirnya mereka mulai bersusah payah, saudara. Adam mulai bersusah payah, saudara, untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Makanan, air, perlindungan, pertahanan hidup. Dan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai kepada hari ini. Apa yang mau saya katakan, saudara? Kita mau belajar begini, bahwa ada seorang ahli perilaku dan seorang psikolog abad ke-20. Dia bernama Dr. Abraham Maslow. Dia mengidentifikasi 9 kebutuhan menurut prioritas. Nah, yang pertama itu makanan. Yang kedua ada air, yang ketiga pakaian, yang keempat perumahan, yang kelima perlindungan, lalu ada rasa aman, ada pemeliharaan, kemudian ada yang kedelapan aktualisasi diri, dan yang terakhir adalah perasaan berarti. Saudara diberkati, kalau kita berdoa, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian menyaksikan ibadah ini. Kalau saudara berdoa, apakah saudara berdoa untuk kebutuhan saudara atau tujuan Tuhan dalam hidup saudara? Saya yakin 99% orang mengisi doa mereka bahwa Tuhan, kami butuh ini Tuhan, kami butuh itu Tuhan, kami perlu ini Tuhan, kami perlu itu. Apakah ini menjadi prioritas kita? Apakah ini menjadi fokus yang benar yang Tuhan mau? Saudara, kalau saudara saksikan tayangan ini, saudara, saya percaya bahwa pengajaran ini mungkin belum pernah disampaikan sebelumnya. Kenapa, saudara? Saudara belajar agama. Saudara perhatikan agama. Agama dirancang sebagai janji untuk memenuhi kebutuhan pengikutnya. Menyenangkan Tuhan hanya untuk suatu kamuflase, menyenangkan Tuhan hanya untuk suatu alasan secondary, alasan kedua, untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka. Saudara masih ingat apa yang saya bilang tadi mengenai Dr. Abraham Maslow? Bahwa manusia mengidentifikasi 9 kebutuhan mereka. Dari makanan, air, pakaian. Nah, agama, saudara, rupa-rupanya sadar atau tidak sadar, dan sekarang iya benar atau benar, karena memang benar bahwa agama itu merancang bahwa mereka menyembah Tuhan supaya kebutuhan dasar mereka menjadi aman. Saudara, menyenangkan Tuhan untuk supaya kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Ada orang mencari dewa-dewa, ya, menyembah dewa ini, dewa itu sejak zaman dulu sampai pada hari ini. Orang terjebak dalam okultisme, jangankan agama, saudara. Sebagian daripada manusia menyembah dewa, dewa bumi, dewa matahari, dewa bulan, dewa tanah. Orang menyembah dengan tujuan bahwa kebutuhan hidup mereka, kepentingan mereka terpenuhi. Saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan, pada intinya persamaannya, saudara, daripada segala sesuatu yang terjadi di bumi ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan bahkan kehidupan doa kita, umumnya adalah bahwa semua agama memiliki kebutuhan-kebutuhan penyembahnya sebagai fokus utama. Iya atau iya?
orang menyembah dewa-dewa, orang bahkan datang menyembah Tuhan secara legalistik karena kebutuhan-kebutuhan penyembahnya sebagai fokus utama. Orang bilang kau puasa untuk menyenangkan Tuhan, tapi belakangnya, buntutnya, tapi sebenarnya itu yang utama supaya diberkati, supaya memuji Tuhan, supaya hidupnya aman. Iya atau iya? Banyak orang Kristen begitu, saudara. Saudara berkati, tetapi saya bersyukur, ya. Saya sedikit kesaksian, saya bersyukur bahwa bagaimana suatu jemaat kecil saja yang selalu kami layani di Muncar, tiap kali kami bertemu, saudara, tidak begitu banyak orang, tidak lebih dari 30 orang. Sebelum pandemi ini, seminggu sekali kami bertemu, dan setiap kali kami bertemu, mereka selalu fokus kepada Tuhan. Kami sering dengar kesaksian tiap kali bertemu, wah kami mengalami Tuhan. Padahal mungkin dari kasat mata orang melihat, wah hidupnya sepertinya tidak baik-baik saja. Karena standar orang seringkali berpikir bahwa hidup baik-baik saja kalau makannya 3 kali sehari dengan lauk ini, lauk itu, dan lauk itu. Tetapi jemaat-jemaat di kota itu, di tempat itu, saudara, di mana kami melayani, sebagian besar mereka selalu tiap kali kami bertemu dan mereka selalu mengucap syukur. Mungkin dengan uang yang berkat materi, uang yang 300.000, misalnya 100.000, mereka, wah terima kasih Tuhan sudah berkati kami dengan uang 300.000. Tapi sebagian orang tidak melihat itu suatu pekerjaan Tuhan. Orang masih datang dengan topeng di hadapan Tuhan, berdoa seakan-akan memuji Tuhan, tetapi ujungnya supaya Tuhan lakukan ini buat mereka. Saudara berkati, perlu fokus yang benar. Mau saya katakan kepada saudara, Yesus membalikkan teori dari Dr. Maslow. Apa yang Yesus bilang? Matius 6:25-30, 5 ayat saya bacakan perlahan-lahan buat saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat selanjutnya 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara perhatikan ayat 25. Tuhan berkata dengan tegas itu, janganlah khawatir. Jangan salah fokus, seakan-akan Tuhan berkata. Jangan khawatir akan hidupmu. Tapi inilah fokus kita malahan, saudara. Ketika Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Inilah yang menjadi fokus dunia. Bahkan ke masa lalu, ke dosa yang telah diampuni Tuhan. Orang fokus kepada pakaian, orang bangun pagi-pagi dan mulai fokus tidak kepada Tuhan. Orang fokus kepada bagaimana hari ini, bagaimana bisnis ini, bagaimana si bos akan memerintahkan saya, bagaimana anak-anak, bagaimana keuangan, bagaimana dan lain sebagainya, bagaimana cicilan akan terbayar, bagaimana dengan dosa saya, apakah Tuhan akan menolong saya, apakah mujizat akan terjadi, sedangkan saya sudah berdosa. Padahal apa yang Yesus katakan, saudara, janganlah khawatir akan hidupmu. Bahkan teori Maslow hari-hari ini juga sudah terjungkir balik, saudara.
Kalau kita lihat teori Maslow yang pertama dia bilang makanan. Tetapi hari ini saudara, ada orang bilang lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Ya nggak? Banyak orang supaya butuh di nomor 9, pengakuan diri. Supaya mereka diakui, supaya orang melihat dia hebat. Sekalipun harus berkorban yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tetapi Yesus mengajarkan kita fokus yang benar pada hari ini. Sudah perhatikan tadi bahwa di ayat 25 katakan, Matius 6 ayat 25 katakan, ayat pertama saja di ayat 25, jangan khawatir akan hidupmu. Tapi apakah benar kita sudah lakukan itu? Perintah, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kau makan, kau pakai. Buktinya apa? Tiap kali kita berdoa, kita tidak berkata bahwa apa yang Tuhan mau, tapi kita berdoa, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini. Sekalipun mungkin awalnya kita berkata Tuhan baik. Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Tapi akhir-akhirnya Tuhan yang begini, Tuhan yang begitu. Dan akhirnya ketika saudara amin dengan doa saudara, saudara mulai khawatir. Saudara mulai cemas. Apa yang terjadi? Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Khawatir memberi dampak buruk bagi kesehatan kita. Makanya Tuhan bilang jangan kamu khawatir, karena itu tidak menambah sehasta saja dalam hidupmu. Jangan khawatir. Karena khawatir memberi dampak buruk bagi kesehatan kita. Medis sudah membuktikan. Khawatir membuat jantung tersumbat. Khawatir membuat saudara darah tinggi. Khawatir membuat saudara lambung saudara menjadi rusak. Kita khawatir. Kenapa orang khawatir, saudara? Karena kita punya prioritas yang salah. Saya ulangi, kenapa orang khawatir? Karena mereka punya prioritas yang salah, fokus yang keliru. Orang khawatir karena fokusnya salah, saudara. Saya kasih satu pertanyaan buat saudara. Silakan saudara jawab sekalipun saya tidak dengar. Ada dua pertanyaan saya. Satu pertanyaan adalah pertama, apakah kita hidup untuk bekerja? Atau pertanyaan kedua, ataukah kita bekerja untuk hidup? Ayo. Saudara, saya dengar ada yang jawab. Sekalipun saya tidak tahu apa yang saudara jawab, tetapi pertanyaan saya ulangi lagi, saudara, ada yang belum jelas. Apakah kita hidup untuk bekerja, ataukah kita bekerja untuk hidup? Semua salah, saudara. Yesus berkata, apa yang Yesus katakan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini refleksi, saudara. Apakah saudara selama ini hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Sementara Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kemana prioritas kita? Perhatikan mengenai bunga bakung, saudara. Dalam Matius 6, 25-30, Yesus kasih contoh dua, bunga bakung dan burung-burung. Bunga bakung didandani Tuhan. Burung-burung Tuhan sendiri yang kasih makan. Tuhan sendiri yang siapkan memberi mereka makan. Bahkan saudara lihat, kita lihat kembali ke Matius 6 ayat 26. Saudara baca baik-baik. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara perhatikan, tegas sekali Tuhan berkata. Tuhan tidak berkata Bapa mereka, tetapi Tuhan berkata, tetapi Bapamu yang di sorga. Tuhan bilang, diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Tuhan tidak bilang, burung-burung dikasih makan oleh Bapa mereka. Tapi Tuhan bilang, burung-burung itu dikasih makan oleh apa? Bapamu yang di sorga. Tuhan bilang, Bapamu yang di sorga. Kata Aba, kata Bapa di sini, Aba dalam bahasa Ibrani, itu artinya sumber dan penopang. Jadi kalau kita baca dengan baik, maka dia bisa berbunyi begini. Sumber dan penopang surgawimu memberi makan mereka. Sumber dan penopang surgawimu mendandani bunga bakung.
Sumber dan penopang surgawimu memberi makan burung-burung. Sumber dan penopang surgawi saudara. Aba, Bapa yang memberi makan. Karena bahasa Ibrani-nya berkata itu sumber dan penopang surgawimu. Bapamu yang di sorga. Berarti sumber dan penopang surgawimu yang memberi makan burung-burung. Dia sumber dan penopang surgawi kita. Katakan sumber dan penopang surgawiku. Sumber dan penopang surgawiku. Katakan sama-sama. Saudara yang diberkati, kita salah fokus hari-hari ini. Banyak orang salah fokus hari ini. Prioritas kita keliru. Banyak orang fokus kepada pandemi. Banyak orang fokus kepada vaksin. Bahkan terlalu banyak orang fokus kepada yang namanya COVID-19. Tetapi lebih banyak lagi orang fokus kepada yang namanya perekonomian. Banyak orang fokus ke situ. Orang takut miskin. Tapi apa yang Tuhan bilang sama kita? Jangan khawatir. Berani nggak, saudara? Berani nggak fokus yang benar pada hari ini? Prioritas, kita mau tempatkan prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya tidak pernah fokus, saudara, kepada apa yang tidak menjadi prioritas. Maksudnya apa, saudara? Dalam pelayanan ini saya tidak pernah berfokus kepada jumlah orang. Mau 1 atau 2 orang, khotbah saya tetap sama kepada 200 atau 300 orang. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah fokus dengan jumlah yang banyak. Tuhan bicara 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir. Tuhan tidak bicara 200 atau 300 baru aku hadir. Saya sebenarnya lebih senang kalau cukup dalam pertemuan ibadah offline, cukup 3 orang, 4 orang, dan kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau datang 30 orang, 40 orang juga puji Tuhan. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, prioritas yang benar. Fokus kepada prioritas yang benar. Kita salah fokus hari-hari ini, saudara. Prioritas kita keliru, bos. Kita fokus ke orang tua, kita fokus ke suami, orang fokus ke istri, orang fokus ke bos, kepada majikan, orang fokus kepada pemerintah, bukan fokus kepada sumber kita, kepada Bapa Surgawi. Bukan fokus kepada apa yang dikatakan sumber dan penopang surgawi, kepada Bapa Surgawi. Kita keliru fokus. Lihat Matius 6 ayat 33. Apa yang fokus kita? Tetapi carilah dahulu, sama-sama, 3, 2, 1, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah prioritas kita. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Yesus yang mati di kayu salib dan memberi saudara kebenaran. Yesus yang berkata, jangan melihat ke belakang, jangan melihat apa yang lalu, dan engkau lihat ke depan. Jangan lihat pelanggaranmu, karena itu sudah selesai. Ayo lihat ke depan. Fokus kepada Yesus. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Apakah baca kitab suci? Bukan. Sekalipun itu tidak salah. Tapi kerajaan Allah is all about Jesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, apa yang Yesus lakukan di bumi, apa yang Yesus firmankan, itu adalah kerajaan Allah. Dan apa kebenarannya adalah Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah kebenaran. Maka semuanya itu everything akan ditambahkan kepadamu. Ini prioritas. Kita terlatih, saudara. Kita sebagai manusia terlatih. Fokus, saudara. Fokus kita kepada apa? Fokus kita terlatih kepada apa yang dunia ini tawarkan buat kita. Kita terlatih bahwa manusia hidup bagi dirinya. Kita terfokus untuk self-defense, untuk bertahan, saudara. Segala sesuatu diperjuangkan, harus dicakar dulu, digaruk dulu, saudara. Harus direbut dulu. Begitu dapat itu dicengkram dengan kuat. Benar gak? Benar gak? Kita terlatih fokus seperti itu. Bahwa hidup ini keras, bro. Hidup ini susah, bos. Keras, bos. Harus berjuang. Begitu dapat harus digaruk, harus direbut. Begitu dapat harus pegang baik-baik. Ya.
Akhirnya apa? Orang jadi serba curiga. Orang tanya sesuatu, kayaknya dia mau rebut bisnis gua nih. Kayaknya dia mau curangin saya ini. Sepertinya nih. Orang jadi serba curiga. Kenapa? Orang self defense. Akhirnya tidak ada kasih. Bagaimana kita mau menyatakan kerajaan Allah dalam hidup kita kalau kita salah fokus? Saudara diberkati, saya mau tanya kepada saudara, siapakah prioritas Anda? Apakah prioritas saudara? Siapakah prioritas saudara? Siapakah sumber saudara? Kemana saudara melekat pada hari ini? Di mana hatimu berada pada hari ini? Kalau saudara memandang kepada siapapun dan bukan kepada Bapa Sorgawi sebagai raja saudara, sebagai sumber saudara, sebagai penopang saudara, maka itu satu-satunya alasan yang bisa menjelaskan mengapa saudara hari ini masih berada dalam pergumulan dan mengapa hidup saudara tampaknya tidak berhasil. Saudara berkati, kalau sebaliknya saudara menjadikan Tuhan sebagai sumber saudara, maka dialah yang akan memutuskan segala sesuatu dalam hidup saudara. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai everything, sebagai segalanya, saudara cari dahulu kerajaan Allah, jadikan dia Tuhan sebagai prioritas high priority dalam hidup saudara, maka dia akan memutuskan segalanya. Kalau dia yang memutuskan segalanya, maka dia yang akan bayar semua tagihan-tagihannya. Amin. Amin, saudara. Saudara berkati, Tuhan tidak datang untuk menghukum saudara. Dia datang untuk memberkati saudara. Dan dia ingin saudara diberkati lebih daripada apa yang dapat saudara minta atau bayangkan. Jadi bukan fokus kepada bagaimana doa saudara dengan kata-kata yang luar biasa, yang manis-manis, yang hebat-hebat, supaya Tuhan mau dengar apa yang menjadi pergumulan saudara. Mungkin saudara minta makan, Tuhan berilah pada hari ini bagi kami untuk mengenyangkan kami, supaya kami memuliakan nama Tuhan. Intinya minta makan, bos. Bilang aja sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena biar saya boleh cari kerajaan-Mu. Biar saya cari kebenaran, mau pakai hidupku untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pakai hidupku untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup. Amin. Sudah diberkati. Efesus 3 ayat 20, sama-sama kita lihat sebagai ayat terakhir. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, kita doakan, saudara. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu kalau kita mencari kerajaan Allah. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan, kita perlu fokus yang benar, bukan fokus kepada tiang. Jangan kita menjadi tiang garam, saudara, tetapi kita mau lihat kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kita mau fokus ketika Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Kita tidak fokus lagi kepada apa yang dunia ini tawarkan. Kita tidak fokus lagi kepada ketakutan, kecemasan yang membuat kita khawatir dan cemas, yaitu masalah pakaian, masalah makanan, masalah minuman, krisis ekonomi, masalah COVID-19. Kita tidak fokus. Kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Yesus, cari dahulu kerajaan Allah. Sekalipun kita tahu iblis bekerja. Dunia ini sedang kacau, kita tahu itu. Tapi kita fokus kepada Yesus. Kita fokus pada Tuhan kita. Maka hidupmu, saudara, akan diubahkan. Kita akan jadikan dia sebagai sumber dan penopang surgawi, saudara. Sebagai Aba Bapa, saudara. Burung-burung di udara dipelihara. Bunga bakung didandani, saudara. Tetapi dia dikatakan bahwa Bapamu yang di sorga. Berarti sumber dan penopangmu. Itu dia ada bagi saudara. Dia lakukan jauh lebih banyak buat saudara. Ketika saudara menjadikan dia sebagai sumber, saudara. Amin. Mari saudara bangkit berdiri. Saudara pejamkan mata, kita berdoa. Engkau yang mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga, mari bergandengan tangan. Engkau yang seorang diri, mari naikkan tanganmu dimanapun engkau berada. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat siap tangan yang terangkat pada kesempatan ini Tuhan. Dan Engkau tahu bagaimana hati mereka mengarahkan kepada Tuhan. Biar Engkau yang taruh prioritas tertinggi dalam hidup mereka itu mencari sumber dan penopang dalam hidup mereka, yaitu Yesus sendiri. Hadir bagi mereka, mereka boleh mengenal Engkau. Seperti firman Tuhan berkata, siapa lapar dan haus,
maka Engkau sendiri akan mengenyangkan, memuaskan setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah setiap anak-anak Tuhan, Engkau yang hadir bagi mereka dari kepala hingga kaki mereka Tuhan, mereka merasakan jamahan Tuhan, mereka dikuatkan dan diteguhkan Tuhan, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dan saat ini mereka tidak khawatir dan tidak cemas karena mereka tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup mereka ada dalam tangan Tuhan, dan Engkau sumber dan penopang dalam hidup mereka yang memenuhi bahkan melimpah-limpahkan segala sesuatu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, mereka akan mengalami minggu yang luar biasa, minggu yang diberkati Tuhan, minggu yang penuh dengan mujizat Tuhan, minggu yang penuh dengan perkenaan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat oleh kuasa gelap Tuhan lepaskan. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami berdoa buat bangsa Indonesia. Engkau yang jaga bangsa Indonesia ini, jauhkan dari perpecahan Tuhan, Tuhan yang menjaga pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menterinya, dan seluruh pejabat-pejabat di daerah. Engkau beri mereka roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memerintah, mengeluarkan keputusan seturut dengan hikmat Tuhan. Dan biarlah gereja Tuhan lindungi dan boleh terlibat aktif di dalam negara ini Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sehingga Indonesia dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biar nama Tuhan dipermuliakan bagi negara, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan dan kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat hikmat marifat, berkat kesehatan, berkat materi melimpah-limpah datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan telah memberi kita kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online ini. Tetap ikuti saran dari pemerintah untuk memakai masker, jaga jarak, dan terus tetap rajin mencuci tangan. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Shalom. Ya dan amin.